Halo, kali ini kita membahas yang dinamakan dengan HOTS atau kita sekalian membahas soalnya. HOTS ini teman-teman atau disebut dengan Higher Order Tracking Skill atau adalah pemikiran atau pemikiran di tingkat tinggi. Maka kita langsung saja teman-teman pada poin permasalahannya. Ayo, dan sebelumnya dulu teman-teman, jangan lupa subscribe atau like video ini. Jika ada kesalahan atau untuk memperbaiki video-video selanjutnya, maka komentari ada di bawah ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita pokok permasalahannya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya adalah Petianus Hulu dengan NPM 19053111012. Saya berjurusan pendidikan fisika pada semester 4. Saya belajar mengenai getaran dan gelombang. Pada saat ini, saya akan membuat kita bagaimana mengenal yang namanya HOTS. Jadi, kita sekarang akan membahas beberapa contoh soal mengenai HOTS gelombang elektromagnetik. Kita langsung saja pada poin pertama. Kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk berpikir. Ini adalah HOTS ini bisa dikatakan adalah tingkat pemikiran yang sangat tinggi atau kemampuan untuk berpikir yang tinggi. Maka kita harus pada poin pertama atau kita mengetahui bagaimana contoh-contoh yang dimaksud dengan HOTS ini. Maka kita masuk pada contoh soal pertama. Kita masuk pada contoh soal pertama, yaitu salah satu manfaat gelombang elektromagnetik ialah dapat digunakan untuk fotografer pemetaan sumber daya alam. Gelombang yang digunakan yaitu, maka gelombang yang digunakan dalam manfaat gelombang elektromagnetik ialah, kita masuk pada pembahasannya yaitu, kita perhatikan dulu fotografer pemetaan sumber daya alam dilakukan untuk pemetaan gelombang elektromagnetik. Sinar inframerah. Selain itu, sinar inframerah juga dimanfaatkan dalam remote control oleh elektronik serta terapi fisik dalam bidang kedokteran. Jadi, gelombang yang digunakan adalah sinar inframerah. Jadi, jawaban dari gelombang elektronik yang salah satu dimanfaatkan untuk digunakan fotografi pemetaan adalah yaitu sinar inframerah. Maka kita masuk pada juga contoh pada beberapa contoh, yaitu kita masuk pada contoh kedua. Contoh kedua yaitu gelombang elektromagnetik dalam sebuah medium mempunyai kelajuan 2,8 kali 10⁸ meter per sekon. Apabila permitivitas medium adalah 12,76 kali 10⁻⁷ Wb per am, maka berapakah permeabilitas medium tersebut? Maka kita masuk pada jawabannya. Seperti kita ketahui dulu bahwa kelajuan dalam medium yaitu 2,8 kali 10⁸ meter per sekon. Sedangkan epsilonnya adalah 12, medium adalah 12,76 kali 10⁻⁷ Wb per am. Maka kita masuk pada rumusnya yaitu atau C sama dengan 1/akar nu kali epsilon.
itulah rumus yang kita masukkan. Maka kita sama dengan maka yang dicari adalah neunnya. Maka neu adalah sama dengan 1/C pangkat 2 dikali epsilon. Maka sama dengan kita masukkan pada nilai C, yaitu 1 per 2,8 kali 10 pangkat 8 pangkat 2, maka kali 12,76 kali 10 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat 3 WB per AM. Maka itu cara mengerjakan soal Hertz yang dalam gelombang elektromagnetik. Maka kita akan masuk juga pada contoh lainnya, yaitu pada contoh nomor ketiga. Contoh ketiga yaitu tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nm atau nanometer. Inilah contoh ketiga yang contoh Hertz atau contoh Hertz. Maka kita akan jawabannya, yaitu kita membahasnya. Maka kita harus tahu dulu labdubnya berapa, dan kita harus tahu dulu nilai C dan H-nya berapa. Maka kita labdunya di sini dikatakan labdu atau panjang gelombangnya atau labdu sama dengan 132 mm, dan C, nilai C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nilai H-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat 34 JC. Yang ditanya adalah E. Maka langsung saja kita pada jawabannya adalah masuk kita pada rumusnya, gunakan persamaan Planck berikut ini. Maka E sama dengan HC per labdu. Maka nilai H adalah 6,6 kali 10 pangkat 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 132 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 18 C. Maka itu cara jawaban nomor 3. Maka kita masuk pada soal nomor keempat. Soal nomor keempat Hertz adalah kita ditunjukkan untuk memperhatikan gambar. Perhatikan gambar berikut. Maka kita memperhatikan gambar. Setelah kita memperhatikan gambar, di situ ada gambar 1, gambar 2, dan sampai 5. Setelah kita memperhatikan, maka ditanyakan kepada kita, yaitu gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk memotret organ dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor berapa. Maka jawabannya adalah kita harus memperhatikan benar-benar gambar. Kemudian kita harus memperhatikan benar-benar gambar yang telah ditentukan. Kita di situ ada gambar 1, gambar 2, nomor 1, nomor 2 sampai 5. Maka kita harus tahu bahwa gambar tersebut menunjukkan spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek ke terpanjang atau di frekuensi tertinggi ke terendah. Artinya urutan spektrum berdasarkan gambar di atas adalah sinar gimana? Sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro,
dan gelombang radio. Kamu harus ingat bahwa gelombang elektromagnetik yang bisa digunakan untuk mementrek organ dalam tubuh adalah sinar X. Sinar X ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi, gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mementrek organ dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor 2. Maka itulah jawaban tentang gambar tersebut. Maka kita masuk pada soal nomor terakhir yang saya buat adalah dalam HOTS, yaitu sebuah radar mendeteksi sebuah benda jika sinyal yang dipancarkan dan kembali ditangkap oleh radar membutuhkan waktu 0,2 sekon. Tetapkan jarak benda tersebut ke radar. Ini kita jawab yang harus diketahui dulu adalah theta. Theta sama dengan 0,2 sekon. Sedangkan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah S. Maka kita langsung saja dalam penyelesaiannya, kita langsung pada rumusnya adalah S sama dengan 1/2 kali C kali theta. Maka kita langsung saja masukkan pada nilainya, yaitu 1/2 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali 0,2 sama dengan 0,3 kali 10 pangkat 8 meter. Itulah hasil yang saya sajikan, maka saya ucapkan thank you atau terima kasih. Horasia.